Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, masih dalam surat Yunus. Sekarang masuk ayat 40 sampai 44. Di tema ini akan menjelaskan tentang orang-orang musyrik itu terbagi menjadi dua golongan. Jadi orang musyrik itu nanti ada dua golongan. Ada yang mau beriman kepada Quran, tapi ada yang tidak mau beriman kepada Quran. Ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya. Di tema sebelumnya, ba'da'an abanallahu ta'ala ta'nal kafirina fin nubuwati wal wahyi wa ba'da'an andirihim wal adabi fid dunya. Jadi setelah Allah menjelaskan bagaimana Allah mencela orang kafir, karena akibat orang-orang kafir itu tidak percaya kepada kenabian, orang kafir tidak percaya kepada wahyu, jadi kepada Quran yang diturunkan tidak percaya. Sampai berulang kali Allah yang langsung menantangnya kemarin ya. Kalau nggak percaya dengan Quran, coba buat satu yang semisal dengan Quran. Nggak bisa. Diturunkan lagi, coba buat 10 surat saja. Tak mampu juga. Diturunkan lagi, coba buat 1 surat saja. Nggak usah 10, 1 surat saja. Tapi mereka pun pasti tidak akan bisa. Bahkan Allah memberikan tantangan, silakan sekalipun kalian manusia berkumpul bersama dengan jin, bersatu padu untuk membuat tandingan terhadap Quran, tapi pasti mereka pun tidak akan bisa. Nah, jadi mereka itu hanya nantang, tak percaya dengan Quran, tapi disuruh buat tandingannya nggak bisa juga. Ya hampir sama dengan kita di kehidupan masyarakat ya. Ada istilah mengkritik orang, ini bukunya liberal, ya kita tak perlu caci maki, balas lagi dengan membuat karya, kira-kira begitu. Ya, jadi jangan hanya memaki-maki saja, tapi giliran membuat karya ya silakan buat lagi karya, tandingannya, bantahannya atas buku itu umpamanya. Nah, jadi kita jangan sampai ya seperti itu. Atau mengkritik sesuatu yang kita sendiri sesungguhnya belum baca bukunya, dan mengkritik, belum kenal orangnya seperti apa, hanya dengar-dengar saja, tapi sudah kemudian mengkritik apalagi menjelek-jelekan. Nah, mereka orang-orang kafir Quraisy itu begitu tipenya. Jadi mereka menyerang Nabi, menyerang Quran, menjelek-jelekan Quran, padahal mereka sendiri nggak paham Quran itu. Ya. Ketika Allah tantang, ya sudah kamu buat saja tandingan yang sama seperti Quran. Tapi mereka juga tetap tidak bisa. Nah, di ayat ini, ayat 40 sampai 44 akan menggambarkan ternyata manusia itu, dalam hal ini konteksnya orang musyrik, itu terbagi menjadi dua. Jadi kalau kita simpulkan ada menjadi empat golongan. Kita lihat dulu di sini di teks Qur'annya. Ayat yang ke-40. Wa minhum may yu'minu bihi. Di antara mereka itu ada yang mau beriman. Sebetulnya hatinya itu mengimani. Ada orang yang mau beriman. Wa minhum man la yu'minu bihi. Tapi di antara mereka juga ada yang tidak mau beriman. Nah, sini sudah kelihatan bahwa al-musyrikuna fil hali wal istiqbali. Jadi orang-orang musyrik fil hal dalam konteks kekinian sekarang ini, persekarang ini, wal istiqbal, dan juga nanti pada yang akan datang, itu fariqoni, terbagi menjadi dua golongan. Di sini menggunakan kalimat fil hal. Fil hal itu sekarang. Sekarang itu tentu dalam konteks ini Quran turun, itu orang musyrikin, orang kafir terbagi dua golongan. Wal istiqbal.
Istiqbal itu jangka panjangnya. Setelah Quran turun pun, kedepannya juga orang musyrikin kafir itu akan terpecah menjadi dua golongan lagi. Jadi nanti kira-kira kalau dijumlahkan itu ada 4 golongan. Ada 4 golongan ya. Nah, menarik ini. Nah, mari kita lanjutkan. Ada 4 golongan ini terpecahnya orang musyrikin dalam hal keimanan terhadap Quran. Yang pertama, fariqun yusaddiqu bil Qur'an fi nafsihi wa ya'lamu annahu haqqun walakin yu'anidu bit taqdim. Inilah yang dimaksud dengan Quran, wa minhum may yu'minu bihi. Ini golongan pertama, wa minhum may yu'minu bihi. Ada orang yang mau beriman kepada Quran. Dia itu percaya dengan Quran. Tetapi di sini dalam tafsirnya dikatakan Dr. Bazuhaili yusaddiqu bil Quran fi nafsihi, dalam batinnya, dalam jiwanya itu ngakui saya yakin pada Quran, tapi enggak diungkapkan dulu. Sesungguhnya dia meyakini Quran itu benar, bagus, wa ya'lamu annahu haqqun. Dia paham kalau Quran itu adalah hak, benar. Dia tahu, dia beriman, dia percaya, tapi percayanya itu hanya fi nafsihi saja. Dalam jiwanya saja. Sehingga mohon maaf ketika kasusnya siapa itu Abu Thalib itu. Abu Thalib itu ya sesungguhnya bisa jadi dalam hatinya mengakui agamanya, agama Nabi Muhammad itu benar, agama keponakannya itu benar, tidak salah, ngakui dalam hatinya. Nah, disinilah ada kategori musyrik itu, kafir itu, ada yang mau beriman, tetapi keimanannya itu hanya fi nafsihi, dalam hatinya saja, enggak diungkapkan. Mungkin pendeta-pendeta atau orang non-muslim pun ya, yang intelek, yang memahami ilmu, membaca juga Quran, membaca juga ilmu pengetahuan Islam, dia yakin dan percaya. Tapi keyakinannya itu baru fi nafsihi, dalam jiwanya, tidak diungkapkan. Bahkan walakinnahu yu'anidu bitaqdim, tapi justru yang dinampakkan itu adalah pengingkarannya, at-taqdim, mendustakannya. Jadi yang dinampakkan itu mulutnya itu benci kepada Quran. Yang dinampakkan ya fisiknya itu membenci dengan Islam, tapi hatinya itu ngaku. Persis ibu-ibu dulu senang sama Bapak A, hatinya senang, tapi pas digatuk-gatuknya malah marah-marah. Aku rak. Jadi gitu. Jadi hatinya itu senang, tapi ketika digatuk kayak ke orang itu seperti marah-marah. Enggak kok, saya enggak. Padahal hatinya senang. Gitu. Jadi dengan Quran itu sebetulnya percaya, yakin, tapi yang ditampakkan itu saya enggak percaya Quran, menentang dengan Quran. Gengsi. Yang kedua, wa minhum man la yu'minu bih, ada yang tidak mau beriman. Nah, ini golongan kedua. Jadi man la yu'minu bih, ada yang tidak mau beriman. Wa fariqun yashukku fihi la yusaddiqu bihi, dia ragu-ragu terhadap Quran dan dia pun tidak mau membenarkan Al-Quran. Ya. Jadi memang kelompok kedua itu sejak awalnya memang sudah ragu dengan Quran, sudah tidak yakin memang ini aslinya. Aslinya sudah memang nggak percaya dengan Quran. Tapi kalau yang pertama itu aslinya yang masih percaya dengan Al-Quran. Ya. Nah mungkin yang menarik ya, pernah saya sampaikan juga seperti mohon maaf Rocky Gerung ya. Rocky Gerung itu kan tidak Islam, tapi bisa jadi itu hatinya kan dia juga baca Quran juga itu. Dia mempelajari ini, mungkin tahu tentang kebenaran Islam, tapi baru di jiwanya, lisannya belum mengikrarkan. Mudah-mudahan beliau tidak termasuk bagian yang benci dengan Islam. Karena ada orang yang betul la yu'minun, dia beriman dan mungkin juga benci itu. Nah,
Jadi beda nih kelompok satu dengan kelompok dua. Kelompok satu itu dia tahu ya benar Quran itu, tapi dia tidak mengatakan kebenarannya, bahkan yang disampaikan hanya pengingkarannya. Tapi kelompok kedua ini adalah memang betul-betul man la yu'minu bih. Dia benar-benar tidak beriman, dia nggak mau beriman, nggak percaya. Dijelaskan berulang-ulang kali pun tak mau percaya. Nah, inilah dua golongan. Kemudian di situ Bapak Ibu perlu dicermati kalimatnya yu'minu, ya. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Nah, kata yu'minu itu dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah istiqbal, menunjukkan masa yang akan datang. Jadi artinya pada konteks dulu saat itu orang musyrikin terbagi dua golongan, dan pada yang akan datang pun pasca Quran pun mereka akan beda lagi, ya. Nah, sekarang kita tambahkan nih, ini tafsir dari kata yu'minu sehingga tadi menjadi 4 ya, menjadi 4 golongan. Kalau yang pertama tadi yang ada yang beriman tapi tidak mengakuinya, yang kedua ada yang benar-benar tidak beriman. Nah, karena pada kalimat yu'minu itu menunjukkan fi'il mudhari' present, bentuk kata kerja yang akan datang, jadi sampai kapanpun nanti ada lagi sikapnya. Nah, yang ketiga kalau kita lengkapi wa minhum may yu'minu bihi fil mustaqbal bi ayyatuba 'anil kufri wa yu'min. Nah, yang ketiga, di antara mereka orang musyrik, orang kafir itu ada yang beriman pada masa yang akan datangnya. Setelah mereka bertobat dari kekafirannya, kemudian dia beriman gitu. Bisa jadi saat itu dia kategori yang la yu'minu, tidak mau beriman. Tetapi masa depannya bisa jadi dia terbuka hatinya, kemudian dia bertaubat dari kekafirannya, masuklah Islam. Kira-kira contoh Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu pada awal-awal Islam dia tak beriman. Dia benci kepada Nabi, dia benci kepada Quran, yaitu kategori la yu'minu. Umar itu tidak beriman. Tapi kemudian fil mustaqbal di masa berikutnya ternyata Umar mau beriman. Nah, jadi tidak mutlak yang tidak beriman itu selamanya tidak beriman. Bisa jadi suatu saat pada saat itu dia tidak mau beriman kepada Islam, kepada Quran, tapi di kemudian hari fil mustaqbalnya, nah bisa jadi mau beriman. Ya. Nah, misalkan ya, siapa contoh ya yang dulunya Julia Sondak, tadinya ya nonis ya, sekarang sudah Islam. Nah, ustadzah ya. Nah, jadi begitu. Jadi pada saat dulu mungkin dia tidak beriman kepada Islam, kepada Quran, tapi ini menjadi golongan ketiga di kemudian hari. Orang itu kemudian ayyatuba, dia bertaubat anil kufri dari kekafirannya, kemudian wa yu'min, dan dia pun menjadi kelompok yang beriman. Nah, yang keempat, wa minhum may yusir al-juhudi wa yastamiru alal kufri. Yang keempat ini memang dari dulu tidak mau beriman kepada Quran, sampai masa yang akan datang pun tetap tak percaya kepada Quran, tidak bertobat dari kekafirannya, maka dia yastamiru alal kufri, dia terus menerus dalam kekafiran. Jadi dia tetap kafir. Nah, jadi kalau dijumlah menjadi 4 ya, jadi 4 golongan. Jadi dulunya kafir tapi kemudian bertobat, mau beriman. Ada yang dulunya kafir, setelah tahu petunjuk, setelah tahu ini dan itu pun tetap tidak mau masuk Islam, tetap tidak mau beriman. Sehingga nah itu disebutnya menjadi 4 ya. Jadi jami'al kufari wa minhum ahlu Makkah fil madi, pada masa yang lalu, wal mustaqbal juga pada masa berikutnya.
wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Kemudian disebutkan Allah itu a'lamu, lebih mengetahui bil mufsidin, terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan. Maksudnya huwa a'lamu bima yastahiqul hidayah fayuhdihi wa may yastahiqud dhalala fayudilluh wa haula'i humul mu'aniduna. Jadi di sini Allah itu a'lamu, mengetahui bil mufsidin, kepada orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi Allah paham siapa di antara mereka ya yang tadinya itu tidak beriman, ya, yang tadinya tidak beriman tapi kemudian karena Allah itu Maha tahu di kemudian hari apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh orang itu, Allah Maha tahu. Orang ini di kemudian hari akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk, maka Allah pun berilah petunjuk kepada orang itu, akhirnya orang itu pun masuk Islam, percaya dengan Quran. Tapi Allah juga a'lamu, Maha mengetahui, mayyastahiqud dhalalah. Jadi orang ini di kemudian harinya akan menjadi kategori dhalalah, yang sesat. Allah tahu. Ya. Jadi mohon maaf, sesat dan tidak itu bukan karena Allah. Kamu jadi takdirnya orang sesat, enggak begitu. Kamu ditakdirkan jadi orang buruk, tidak begitu. Jadi itu diserahkan kepada manusianya. Manusia kan berpikir, punya akal, punya nafsu, terserah saja. Tapi Allah tahu endingnya ini orang ini akan bagaimana. Sehingga di situ yang dimaksud a'lamu itu Allah mengetahui siapa di kemudian hari yang akan mendapatkan petunjuk dan siapa di kemudian hari yang akan mendapatkan ad-dhalalah, kesesatan. Artinya ada orang-orang kafir itu yang mungkin memiliki niat buruk, niat jahat, Allah tahu. Dan ada orang-orang yang tadinya tidak beriman, yang kafir itu, kemudian dia bertaubat dan mendapat petunjuk menjadi Islam, Allah juga tahu. Itu a'lamu. Jadi, siapa sih yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya berpura-pura saja. Sehingga fama'nal ayat ini maksudnya adalah wa rabbuka a'lamu bima yufsidu fil ardh. Allah Maha mengetahui terhadap orang yang rusak atau yang akan melakukan kerusakan di muka bumi, baik dengan cara bisyirki wa dzulmi wa tughyan, dengan cara kesyirikan, kedoliman dan yang lainnya ya. Lifaqdihim al-istidadi lil iman wa sayadibihim fid dunya wal akhirah. Tentu mereka yang melakukan kerusakan itu, orang-orang yang mufsidin, merusak dengan perbuatan syirik, perbuatan dolim, karena mereka itu tidak siap untuk beriman atau mengimani Al-Quran. Akhirnya karena mereka pun tidak mau mengimani Quran, maka Allah menyiapkan siksa fid dunya wal akhirah, siksa di dunia dan di akhirat. Ayat 41. Wa in kaddabuka, dan jika mereka mengingkarimu, fakul, katakan saja Muhammad olehmu. Jadi kalau orang-orang kafir itu mengingkarimu, ya, tetap mengingkari, tidak mau percaya, katakan saja kepada mereka, fakul li amali walakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Nah, ayat ini bisa menjadi istilah ayat toleransi. Toleransi itu harus tegas. Di dalam Risalah Islam Berkemajuan Muhammadiyah RIB, Risalah Islam Berkemajuan, itu kan ada beberapa model toleransi. Ada toleransi dalam bab sosial, ada toleransi dalam bab ijtihad. Dalam bab sosial kalau nggak salah ada 6 poin atau 7 poin. Di antara poin yang pertama itu bertoleransi dalam bab sosial itu saya agak lupa ya, substansinya begini. Pendirian itu harus tegas, wawasan kita harus luas, tapi bertindak harus luas gitu. Jadi tegas dalam prinsip, luas wawasan kita, tapi juga luas di dalam bertindak.
Kalau memang prinsip itu tak boleh, ya jangan diamalkan. Tapi wawasan kita juga luas, kita kaya dengan ada orang yang berpendapat A, B, C, D, kita paham. Tapi kan dari sekian pendapat tuh kita memilih pendapat yang A. Kemudian ketika terjadi perbedaan, kok si A begini, si A begitu, ya kita juga bijak gitu. Jadi namanya toleransi itu bukan menyerang, tapi kita menghormati. Ya sudah, biarkan saja. Ya, yang kemarin ramai tentang misalkan masalah ucapan Natal, boleh nggak mengucapkan Selamat Natal umpamanya, yaitu ya mungkin perbedaan-perbedaan pendapat itu banyak, tetapi kemudian kita memilih umpamanya tidak perlu mengucapkan itu, ya. Tapi yang mereka berbeda boleh-boleh saja, tapi mereka punya argumentasi, punya dalil, ya sudah kita hormati saja. Karena memang itu tadi wawasan kita juga harus luas, bahwa memang para ulama pun ada yang membolehkan juga, dan ada juga ulama-ulama yang melarangnya. Tapi kita kemudian luwes di dalam bertindak. Nah, jika ada yang mengingkarimu, nah nih dua kalimat Bapak Ibu, bagus kalimat ini kita perhatikan. Yang pertama, li amali walakum amalukum, untukku amalku dan untukmu amalmu. Ya sudah, masing-masing saja. Jangan dipaksakan orang Nasrani untuk ikut sholat Jumat bareng-bareng kita. Dan jangan pula dipaksakan orang Islam untuk ikut misa di gereja. Itu jangan. Jadi cukup saja amali, li amali walakum amalukum. Untukku amalku, untukmu amalmu. Ya kita cukup menghormati saja bahwa di Indonesia ini banyak agama-agama yang mereka memiliki keyakinan masing-masing. Karena kita hidup berbangsa dan bernegara, kita hormati. Tapi kita nggak perlu ikut barang ibadah dengan agama mereka, sebagaimana mereka pun tak boleh dipaksa untuk ikut bersama kita. Ada orang non-muslim setiap Jumat pagi dipaksa, ayo berangkat ngaji. Nggak usah. Karena dia memang belum meyakini Islam. Sebagaimana non-muslim pun maksa kita untuk hadir dalam upacara Natal. Karena itu sudah merupakan ibadah mereka. Itu prinsip yang pertama. Li amali walakum amalukum. Untukku amalku dan untukmu amalmu. Udah gitu saja. Bahkan skala umum ya, sesama kaum muslimin pun mungkin ada beberapa perbedaan pendapat ya. Yang kecil-kecil umpamanya apa, ada yang subuhannya pakai kunut, ada yang tidak, ada yang usoli dan tidak. Ya sudahlah, mau kunut ya silakan kunut, yang tidak kunut juga tidak kunut umpamanya. Jadi begitu, li amali walakum amalukum, untukku ya amalku, untukmu amalmu. Tapi tentu itu setelah proses kita paham ilmu, paham dalil, kemudian kita mengamalkan ilmu dan dalil yang sudah kita yakininya. Karena kalau begitu ya terserah sakarmu, wah nanti orang mereka-reka juga dalam beragama. Tapi dalam mengamalkan agama tentu ada ilmu dulu yang kita pelajari. Tapi dalam skala tinggi, orang-orang yang memang sudah paham tentang ilmu-ilmu, ya dia akan memilih tentu keyakinannya berdasarkan ilmu yang dia pahaminya. Kemudian kalimat yang kedua yang perlu dicatat ya, ini dalam tadi saya mengatakan toleransi, antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Nah itu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku lakukan. Dan aku pun tak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi ya terserah saja. Kalau saya sudah meyakini amalan ini berdasarkan dalilnya, yang saya yakini dalil ini sahih, dalil ini makbul, ya sudah, saya yang bertanggung jawab atas apa-apa yang aku lakukan. Toh kamu nanti tidak diminta pertanggungjawaban tentang amalku ini begitu. Sebagaimana wa ana bari'um mimma ta'malun. Aku pun berlepas diri, aku tidak mau bertanggung jawab apa yang kalian lakukan. Ini persis seperti kisahnya Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Kan ayatnya hampir sama tuh, mengatakan inni bari'um minka. Wahai ayahku, aku berlepas diri darimu. Walaupun itu hubungan ayah dan anak.
Jika ayah tetap dengan keyakinan ayah, ya dalam konsep kita dia tetap menyembah berhala, itu azar, menyembah berhala, tak mau beriman dan tidak mau juga meninggalkan keyakinannya, ya sudah. Ini bari'um minka, aku berlepas diri darimu ayah. Aku tak bertanggung jawab apa yang kamu lakukan. Jadi akhirnya prinsip paling pokok di sini. Ya. Kalau di dalam keluarga, ya, mohon maaf ada yang beda-beda ya, murtad ya, anaknya yang ada yang Kristen satu, yang satu lagi Hindu, yang satu Buddha, istrinya juga ada itu, suaminya Islam, istrinya Kristen, anaknya juga beda-beda. Ya itulah disebut dengan keluarga Pancasila. Lengkap itu. Di kampung saya ada yang begitu itu, di kampung saya. Di suaminya Islam, istrinya Kristen, anaknya juga ya beda-beda. Ya terserah katanya, terserah ngikut bapak, ngikut ibu. Ya, ya. Ya bisa seperti itu. Nah, jadi sesungguhnya kalau sudah begitu kita berlepas diri. Kalau ayah kita umpamanya murtad umpamanya, ya sudah berlepas diri, mohon maaf ayah. Bahwa antum bari'una mimma amalu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kamu berlepas diri dari aku tentang amalanku dan aku pun berlepas diri dari amalanmu. Ya kalau ayah tetap mau ke gereja ya, kalau memang tidak mau paham dengan kami ya sudah silakan saja. Saya berlepas diri, saya nggak mau bertanggung jawab lagi. Sebagaimana kamu pun jangan paksa saya untuk pindah ke gereja. Kamu tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang aku lakukan. Nah, jadi di ayat 42 ya. 41. Nah, ini bagus. Dua kalimat Bapak Ibu bisa menjadi ya dalil bahwa li amali walakum amalukum, bagiku amalku, bagimu amalmu. Itu satu kalimat ya. Lalu dua kalimatnya, kalimat yang kedua, antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kamu melepas diri dari apa yang aku lakukan, aku pun melepas diri dari apa yang kamu lakukan. Ini kalau sudah tidak bisa dikompromikan, masing-masing memilih keyakinannya, ya sudah. Karena dalam ajaran Islam pun tidak boleh memaksakan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Seperti Saifuddin Ibrahim ya. Nah, Saifuddin Ibrahim itu mohon maaf dulunya mantan ustadz, guru ngaji, juga kuliahnya di ya kuliah universitas yang agama, yang dia juga ustadz. Nah, ternyata dia murtad. Anak-anaknya Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, itu nama anaknya kan dikasih nama tokoh. Dia tetap Islam, jadi bapaknya murtad, anaknya tetap Islam. Ya sudah, berlepas diri masing-masing. Anak tetap yakin dengan Islamnya, si bapak setelah murtad tetap yakin dengan agama barunya. Ya sudah, akhirnya sama-sama bari, barok dalam akidah itu sebenarnya wala wal barok. Jadi kami berlepas diri, barok itu berlepas diri. Kan sudah nggak bisa lagi dikompromikan, nggak bisa lagi didiskusikan, memilih jalannya masing-masing. Nah, barulah itu ini bari'um minhum minka. Ya, dari mereka, dari kamu, dari siapapun. Sekalipun itu keluarga sendiri. Ayat 42. Wa minhum may yastami'una ilaik afa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqilun. Di antara mereka juga ada orang yang yastami'una ilaik, yang mendengarkan kepadamu. Jadi faminhum may yastami'una ilaik idza qara'tal Qur'an wa 'alimta syara'i'a walakinnahum wala yuqabbiluna wa inna ma yasma'una duna tadabburi wala fahmin wa yahtamuna bisima'in adhamil Qur'an wa jalsi sautikum. Nah, jadi begini. Ada juga nih, itu tambahan kelompok lagi nih. Ada di antara kaum kafir Quraisy itu yastami'una ilaik, yang mau mendengarkan. Ini mau mendengarkan nih. Orang kafir mau mendengarkan Quran. Ya, ikut ngaji, mau mendengarkan Quran.
Jadi di antara mereka ada orang yang mau mendengarkanmu Muhammad idza qara'tal Quran, ketika engkau membaca Quran. Jadi ketika Nabi Muhammad baca Quran, itu orang-orang kafir Quraisy ada yang mau mendengarkan. Bahkan ketika mendengarkan itu wa alim tasyara'nya, dia tahu isinya, syariatnya tahu. Kan Quran itu bahasa Arab. Orang Arab itu kan sudah paham isi Quran itu tanpa diterjemahkan karena bahasa kesehariannya. Jadi ada orang-orang kafir Quraisy yang mau mendengarkan bacaan Quran ketika Nabi baca, bahkan dia pun paham. Tapi kemudian walakinnahum, akan tetapi la yuqabbilun, mereka tidak mau menerima, itu saja bedanya. Mung senang saja. Innama yasma'una duna tadabburi wala fahmin. Mereka itu hanya mau mendengarkan saja tapi tidak mau mentadaburi, tidak mau memahaminya. Nah, hati-hati Bapak Ibu jemaah sekalian, kita juga jangan sampai seperti itu pula. Jangan cuma sekedar baca saja tapi tidak kepengen memahami. Maka kajian yang seperti ini, kajian tafsir ini dalam rangka kita itu ingin mencoba memahami isi Quran itu apa. Jangan cuma sekedar baca saja. Bukan berarti membaca itu salah, membaca itu sudah benar, dapat pahala. Tetapi tak cukup cuma sekedar mendengarkan saja. Ternyata orang kafir pun dulu ada yang senang mendengarkan Quran saja, tapi tidak ingin memahami. Ya, sini lagi ada lagi sindiran nih, kata ini ya, mu'alif, pengarang tafsir. Mereka itu hanya senang mendengarkan nadamil Quran, jarasi sautihi. Nadamil Quran itu lagu indahnya Quran. Kalau ada qori itu ya seperti Muammar, senang sekali, indah sekali, didengerin. Jadi hanya menikmati indahnya Quran saja. Tapi setelah itu dia nggak pernah sholat juga. Di rumahnya sering nyetel itu murotal, senang lagunya bagus ya. Senang kiroah itu ada lagu Muammar, baca Quran indah sekali, dinikmati. Dia menikmati itu di rumahnya. Tapi kemudian karena dia tidak berusaha mentadaburi, tidak berusaha memahami, ternyata dia nggak sholat, cuma dengarkan Quran, tapi kok nggak sholat. Berarti kan nggak paham. Harusnya kalau paham di Quran ada perintah sholat, harusnya dia sholat. Nah itu ya. Jadi tidak cukup cuman senang Quran, mendengarkan Quran, tapi tidak memahami. Karena ternyata dulu orang kafir pun ada yang begitu. Wa minhum may yastami'una ilaik, di antara mereka ada yang mau mendengarkan bacaan Quranmu Muhammad. Kalau Nabi baca Quran, dengarin. Itu tadi ya seperti kasusnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu di awal-awal sebelum memeluk Islam, dia membenci Nabi, tapi diam-diam dia itu mencuri dengar. Kalau ada orang Islam yang baca Quran, dia dengar-dengar. Tapi kalau ada sesama orang kafir, dia pura-pura nggak dengar, dia pura-pura benci. Begitu. Dia sungguhnya saling mengakui, ternyata Quran benar ya, Quran indah ya. Sampai kemudian suatu saat lagi mendengar marah Umar benci kepada Nabi, ada yang bilang, adekmu saja sudah mengikuti Nabi Muhammad, adekmu saja mengikuti Muhammad. Hanya Umar pun marah, kalau begitu adik saya akan saya bunuh. Segera bergegas ke rumahnya, sampai rumahnya terdengar itu adeknya itu sedang membaca Quran. Sampai situ, malah Umar diam. Terus nguping, kok bacaan apa ini? Kok bagus sekali, kok indah sekali, begitu. Nah, jadi ada memang banyak ya sentuhan-sentuhan Quran yang menjadikan tergugah, mendapatkan petunjuk, tapi ada yang cuman mendengarkan saja. Tapi dia tidak tergugah, senang dengarkan Qurannya, tapi dia tidak memahaminya, tidak mentadaburinya. Sehingga di sini dikatakan, afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun? Apakah engkau Muhammad dapat menjadikan mendengar kepada orang yang tuli? Summa itu summun bukmun, summa tuli. Walaupun telinganya mendengarkan Quran, tapi kalau dia tidak mau memahami Quran, apalagi mengamalkannya, sama dengan tuli. Apakah kamu mampu membuat orang yang tuli menjadi mendengar? Walau kanu la yaqilun, meskipun mereka itu tidak berakal. Maksudnya la tastati'u al-isma'. Jadi kamu tidak akan mampu ya,
hanya cuman memperdengarkan Quran saja, sementara annahum la yaqiluna ma yasma'un wa la yafhamun, jika mereka tidak mau berakal, tidak mau memahami apa yang mereka dengar. Bahasa lain, mohon maaf tanda kutip ya, selain tadi hidayah Allah, kalau cuman mendengarkan saja ya tidaklah mungkin dia mendapatkan hidayah. Kalau mau dapat hidayah harusnya mendengarkan itu berusaha untuk memahaminya dan mentadabburinya. Ayat 43. Ada lagi kelompok kaum kafir Quraisy, wa minhum may yanduru ilaik. Ya. Ada di antara mereka itu may yanduru ilaik, ada yang mau memperhatikanmu. Wa minhum may yanduru ilaik inda qiraatikal Qur'an nadratan ijaban walakin la yubsiru nural iman wal Qur'ani wal hidayatid din. Ada juga di antara orang kafir Quraisy itu yang memperhatikan, ya, memperhatikan ketika Nabi membaca Quran, betul-betul memperhatikan. Walakin akan tetapi la yubsiru nural iman. Dia menutup mata imannya. Dia menutup matanya, tidak mau beriman. Dan menutup terhadap hidayah din, kepada hidayah agama. Sehingga ayat 43 ini tutup, afa anta tahdil umya walau kana la yubsirun. Apakah kamu mampu memberikan petunjuk kepada orang yang umya, buta? Tahdi, memberi petunjuk. Artinya walaupun orang itu betul-betul melihat, memperhatikan, tapi kalau matanya menutup diri dari keimanan, ya kamu juga tidak bisa memaksakan petunjuk sampai kepada dia. Ayat ini hampir sama dengan surat Al-A'raf ya, ayat 169 kalau enggak salah itu, yang apa itu lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Ada orang-orang itu yang punya telinga tetapi mereka tidak mendengar. Ada orang yang punya mata tapi mereka tidak melihat. Maka orang yang seperti itu, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Bahkan balhum adallu, mereka lebih sesat daripada binatang. Jadi begini, ya. Ada orang yang punya telinga tapi tidak mendengar, ada orang yang punya mata tapi tidak melihat. Seperti lagu Roma Irama ya. Oh, Bimbo ya. Punya dua mata tapi tak dua mata tapi tak melihat. Jadi matanya sih ya melek, tapi tak melihat itu maksudnya dia nggak mau melihat kebenaran. Dia punya telinga mendengar, tapi dia nggak mau mendengarkan kebenarannya, nggak mau, hanya mendengar saja. Sehingga orang seperti itu seperti kal an'am, seperti binatang. Kambing punya telinga? Punya. Manusia punya telinga? Punya. Sama kalau begitu ya. Kalau ada kambing nggak mau mendengarkan pengajian, wajar, kambing. Kalau ada orang yang punya telinga kok nggak senang mendengar pengajian, nah kira-kira gimana? Berarti kan balhum adallu, berarti lebih buruk daripada binatang. Kambing nggak mau ngaji, memang kambing sama-sama punya telinga. Kambing punya mata? Punya. Kita punya mata? Punya. Kambing suka baca Quran? Enggak. Kita manusia suka baca Quran? Jadi kalau begitu, kalau ada kita manusia punya mata kok enggak mau baca Quran, terus bedanya dengan kambing apa? Kira-kira gitu. Sehingga ulaika kal an'am. Kalau begitu ya podo, sama seperti binatang. Maka inilah bedanya kita manusia dengan binatang. Walaupun sama-sama punya mata, kambing enggak baca Quran, kita baca Quran. Kambing punya telinga, kita juga punya telinga. Kalau kambing enggak mau dengarkan kajian, mendengarkan petunjuk, kalau kita mau. Gitu. Jadi jangan sampai kal an'am, seperti binatang. Yang terakhir, ayat 44. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinan nasa
anfusahum yadlimun. Nah ini tentang konsep takdir ini ya. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun, tapi manusialah yang berbuat dolim kepada dirinya. Jadi jangan menyalahkan Allah. Ya, saya kan sudah ditakdirkan jadi orang buruk. Kan Allah yang mentakdirkan saya jadi penjahat. Kalau memang Allah mau ya, saya harusnya jangan ditakdirkan jadi penjahat tuh. Jadi kan nyalahkan Allah kan gitu. Wong saya takdirnya jadi orang jahat, saya takdirnya jadi orang jelek. Yuk, kok nyalahkan Allah? Padahal Allah juga sudah memberikan kesempatan nih, saya kasih akal. Silakan gunakan akalmu. Dengan akal kamu bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Setelah itu terserah kamu, begitu. Jadi jangan salahkan Allah. Jadi kalau sampai meninggal dunia di akhirat ditanya kenapa kamu begini-begini, dia jawabannya ini kan takdirnya. Takdir saya dulu ditakdirkan oleh Allah malas sholat. Saya ditakdirkan oleh Allah jadi penjahat. Dan saya masuk neraka pun takdirkan Allah masuk neraka. Itu namanya menyalahkan Allah. Padahal di sini innallaha la yadlimun nasa syai'an. Sedikit pun Allah tidak mendolimi manusia. Tidak mendolimi kamu saya masukkan ke neraka, enggak. Kamu saya jadikan penjahat, tidak begitu. Tapi walakinan nasa anfusahum yadlimun, manusia itu sendirilah yang berbuat dolim. Jadi kira-kira begini ya, Allah itu kan memberikan perangkat-perangkatnya, ya. Allah memberikan perangkat, ini loh, saya ciptakan kamu, saya kasih mata, saya kasih telinga, saya kasih hati, silakan ya, kamu olah, saya kasih petunjuk-petunjuk begini. Kalau kamu ingin selamat, ini loh caranya begini-begini. Kalau kamu ingin masuk surga, ini jalannya disampaikan oleh Quran. Kalau ingin masuk surga, ibadah, sholat, ngaji, itu sudah ada. Sekarang kamu terserah saja milih. Sebagaimana Allah juga memberikan informasi, hati-hati ya, ada ancaman nih. Ancaman kalau orang nggak sholat bisa disiksa, ancaman begini-begini. Setelah itu diserahkan Allah, ya terserah. Kamu mau milih mana? Gitu. Jangan kira-kira nanti sudah mati, masuk neraka lalu nyalakan Allah. Saya ditakdirkan masuk neraka olehmu. Saya ditakdirkan jadi penjahat. Bukan begitu. Jadi Allah tidak mendolimi manusia. Syai'an, sedikit pun tidak. Tapi walakinna nasa anfusahum yadlimun. Manusialah yang berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Disinilah maknanya bahwa kita itu harus selalu berusaha, jangan menggantungkan kepada takdir saja ya, terserah takdirnya. Apapun ya, kalau ingin pinter ya belajar, jangan ya kalau takdirnya lulus nanti juga lulus ujiannya. Ya tidak begitu, harus usaha dulu. Jadi apapun ya, berusaha dulu. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah SWT, kajian kita pada kesempatan pagi ini Yunus ayat 40 sampai 44 ya. Jadi menjelaskan tentang golongan orang kafir musyrikin itu juga ternyata beda-beda ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.